Nangis kah apa gitu? Enggak. Nangis. Dia nangis kasihan. Malam pertama dia nangis. Malam pertama nangis. Terus aku iseng posting foto di Gohiro, captionnya dimanakah Khadijahku? Ternyata dapat jodoh Nyimas Khadijah Nastiti Adinda. Kalau kamu bisa. Anaknya kan udah 14 tahun nih. Ya kan? Ntar sebentar lagi lo tinggal beberapa tahun lagi udah siap nikah ya kan? Iya. Tiba-tiba dia datang mau ta'aruf, mau diapain Pak? Nggak apa-apa aja ngobrol aja, cuman nggak tahu pulangnya selamat apa enggak. Kita tanya sama Rey. Rey sini Rey, kamu dulu diapain pas begitu datang ke keluarganya Dinda? Ditanya-tanya sih aku dulu. Tapi bener sih menurut Om tadi. Aku juga kalau punya anak perempuan kalau ada yang mau ta'arufin ke rumah dulu, aku harus lihat dulu orangnya. Harus lihat dulu. Harus lihat dulu. Tapi tetap selamat kan? Iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah aku selamat kemarin. Iya, alhamdulillah dia selamat. Tetap selamat. Kita nggak tahu. Kan Rey sekarang begini. Oh iya. Iya, dia paling kecil. Oh, kan kita nggak tahu. Rey sekarang mah imut-imut gini. Mungkin 20 tahun lagi dia berewakan kayak gini. Iya. Serem juga ya. Cerita dong waktu kamu datang ke rumah Dinda. Terus? Deg-degan nggak? Takut nggak? Deg-degan ya Allah. Itu langsung lamar kan? Aku dari turun dari ta'aruf. mobil tuh udah yang sholawat mulu ketemu mamanya yang sholawat terus. Karena ya menurut aku apapun bisa terjadi saat itu gitu loh. Karena kan apalagi pertama ketemu orang tua, first impression itu sangat menentukan kan. Tapi aku mau berusaha menampilkan terbaik, tapi bukan orang lain gitu loh. Terbaik diriku gitu. Datang ngobrol-ngobrol, kita sharing agak cair. Akhirnya pas sudah di ujung tuh langsung bilang, sebenarnya niat aku kesini mau ngajak Dinda juga kayak waktu itu ada bagi-bagi sembako gitu kan. Silaturahmi sekalian mau menyampaikan niat baik. Ini Masya Allah. Taruh Dinda langsung gitu. Terus komentarnya orang tuanya Dinda? Mama sama abang jujur pada saat itu senang sama Rey. Justru aku yang Dia yang goyang. Rey bilang aku pengen. Karena dia nggak percaya sama ta'aruf tadinya ya. Iya. Aku bilang aku mau istiqoroh dulu boleh. Aku bilang gitu. Akhirnya dikasih waktu. Jadi mama udah jawab kalau mama insya Allah iya, cuman balik lagi ke Dinda, abang-abang juga gitu. Terakhir dia mau istiqoroh gitu ya. Udah. Kan ngasih waktu berapa? 2 bulan? 2 bulan buat jawabannya? 2 bulan. Jawabannya itu pertama tuh cuma berapa hari? 2 hari. Terus 2 hari. Untuk terus, ta'aruf, iya ta'aruf. Minta waktu lagi 2 minggu. Nah tapi sebelum itu aku sempet tanya, boleh nggak sih aku jawabnya 2 bulan gitu. Terus dia bilang terlalu lama. Terus Enggak, aku bilang pas tanya 2 bulan tuh lama nggak sih? Terus aku bilang kalau menurut aku pribadi lama. Tapi kan ini kita kan ta'aruf, jadi aku mau nanya ke orang yang ngerti aja dulu. Takut asal bilang kan. Terus nanya Dia siapa? pas bilang Bang Nata. Terus dia bilang? Kelamaan sih itu gitu. Nggak apa-apa lama, tapi untuk selamanya. Oh iya. Tapi akhirnya 2 minggu dijawab. 2 minggu dijawab, sempat tolak dulu. Enggak sebenarnya akhirnya kamu mau tuh pas dia datang lagi kan, lebaran tuh dia datang lagi kan. tapi Itu dalam keadaan kamu sebenarnya udah nolak tuh ya. aku nolak malamnya. Terus bagusnya Rey dia bilang gini, coba kamu, dia tanya kenapa, alasannya apa, boleh tahu nggak gitu. Ini jawabannya udah final atau belum, kata dia itu. Terus kamu jawabnya? Terus aku bilang aku nggak tahu. Terus dia bilang saranin untuk tanya sama keluarga, sama minta saran dari mama dan abang-abang. Terus akhirnya aku ini tanya Tapi memang mungkin Dina masih ragu-ragu pada saat itu ya. Karena kan kalau ragu di agama itu kalau ragu-ragu lebih baik tidak. Tidak, iya benar. Aku tuh ragunya karena ada pilihan-pilihan lain itu tadi sebenarnya. Betul. Pilihan-pilihan lain maksudnya? Yang itu? Bukan yang datang-datang itu sesudah lamaran? Atau datang itu Ada juga sebelum itu juga ada. Oh gitu. Ragunya itu kenapa? Karena kamu pengen mengenal juga yang lain? Karena Nggak pengen serius pengenalan sama ini gitu? bukan nggak pengen serius, lebih ke nggak percaya ta'aruf tadi sih. Terus ini udah lama kan. terus Ini aku orang punya baru. mantan 7 tahun waktu itu. Yang 7 tahun aja bisa bubar gitu ya pikirannya ya. Lagi ini Dikalahkan bubar. sama yang cuma 2 bulan. Jadi kamu yakin karena mama ngeliat kalian berdua tuh dia ngerasa adem gitu ya? Lega, mama ngelihat Rey itu lega. Kalau Dinda sama Rey itu insya Allah lega.
Dia kalau udah ibunya yang menyetujui sih insya Allah jadi kuat doa sekali. ya. Amin. Kata orang tak kenal maka ta'aruf. Oh iya. Nah Re, tadi kan dia bilang pada saat di lamaran nih banyak nih udah datang tiba-tiba yang tadinya teman tiba-tiba ngajak ta'aruf, yang ini tiba-tiba apa. Kalau kamu sendiri ada yang begitu kah godaannya pada saat ta'aruf itu atau pada saat lamaran? Kalau aku lebih ke ini sih, lebih ke apa ya? Aku tuh berjanji buat membahagiakan orang tua dulu. Apapun yang aku kerjakan, orang tua tuh harus yang utama merasakan hasilnya gitu. Cuman setelah pas udah mau ke arah pernikahan, aku sempat yang apa masih bisa nggak sih setelah menikah aku bahagian orang tua gitu. Cuman alhamdulillah aku juga istikharah, dijawab juga sama Allah ya, kayak bisa kok. Kata siapa orang udah menikah nggak bisa membahagiakan orang tuanya. Itu kita buktikan sama-sama. Alhamdulillah sejauh ini masih dikasih jalan rezeki sama Allah. Maksudnya akunya juga kan anaknya agak, maksudnya keluarga banget tipenya gitu. Yang kamu bilang waktu itu kan, Indah juga ternyata anaknya keluarga banget. Jadi Iya, kalian jadi kayak punya ngerasa visi misi yang sama. Ya aku takutin tuh ketemu cewek yang aku suka tapi dia nggak suka keluargaku. Itu bakal dilema kan nanti kan. Iya, ada tuh yang gitu. Iya kayak gitu kan. Jadi dekat malah jadi jauh sama keluarganya. Iya bilangnya, oh enggak aku tetap pilih mama. Tapi pas sudah misalnya setahun perjalanan rumah tangga udah dilema nih antara istri, dua-duanya kan nggak boleh dibuang. Ya kalau memang kalau di Islam kan anak laki-laki tanggung Ibu jawab sama sama orang ibu. tuanya Itu sampai meninggal. Syarat buat nikah, Itu syarat ta'aruf aku syarat pertama. taruh, aku minta aku nggak mau dipoligami sama nggak mau apa ya gitu ya, syuting film Syuting bareng pasangan yang lain. Iya. Tapi dia syaratnya pengen Kalau aku, ibunya diutamakan. ibu tuh derajatnya lebih di atas apapun. Oh, Masya Allah. Itu bagus tuh. Jadi di awal-awal udah jelas ya. Jelas ya. Iya. Kalian dulu gitu nggak sih? Berikan. Tapi komitmennya terbukti kak. Kak komitmennya terbukti udah 10 tahun masih adem ayem ya. Tunggu kita tanya dulu. Dia boleh poligami nggak? Ya jangan dong, Bu. Jangan lah. Jangan ketahuan. Kan kalau dia ngerasa ngelihat kamu di pertemuan kedua itu ada sesuatu yang menjadi daya tarik. Kalau kamu sendiri di awal-awal tuh ada nggak sih secara fisik? Karena kan kita yang pertama kali panca indera ya mata dulu melihat gitu. Nggak ada. Awalnya nggak ada, tapi aku benar-benar bisa tertarik sama dia pas mulai istikharah. Oh iya? Iya. Apa yang tadinya apa? Karena aku setelah nganggep, oh dia tuh entertain satu, kedua di bawah aku. Jadi aku mikir, ya udah mungkin bakal jadi kayak ade aja udah gitu. Adik-adik gitu ya. Ternyata malah Adik-adik dia bobo jauh manja lebih gitu. dewasa daripada aku. Ternyata aslinya. Usir. Setelah menikah tuh kayak semua yang aku takutin itu kayak sejauh ini ya. Sejauh ini semua yang aku takutin tuh kayak bertolak belakang. Yang kamu takutin apa sih? Ya maksudnya aku tuh pengen, karena aku orangnya kan manja, terus kayak pengen dapet yang dewasa. Dari dulu tuh selalu pengen punya pacar atau punya suami tuh yang pengen yang dewasa, yang ngerti. Karena aku tuh orang keras kepala kayak gitu loh. Udah keluar belum keras kepalanya? Udah sekali udah. Tapi kan kayak kata Kang Ferry tadi kan maksudnya kayak di saat ini lagi panas nih, Ya udah. itu juga panas ya bakal meletus. Jadi aku juga sama kalau misalnya kayak ada dia kayak lagi moodnya mungkin biasa kan cewek moodnya swing kan. Ya udah, Apalagi aku abis menghindar terima komen aja gitu, netizen. menghindar terus kayak ya udah emang dia seperti itu. Nanti bakal balik lagi sendiri. Keceritaan waktu kamu baper tuh denger komen netizen tuh sampai apa? Apa yang terjadi denganmu? Nangis kah apa gitu? Enggak. Nangis. Dia nangis kasihan. Malam pertama dia nangis. Malam pertama nangis. Malam kedua. Malam kedua terus di tempat tidur tuh. Mungkin nangisnya beda karena Udah. seneng gitu ya kan. Enggak. Cuma nangis haru gitu. Oh. Bukan. Dia nangis. Nolong gitu. Dia pakai bed cover Kalian gitu. Rusak ya Pakai ada bed kita cover ya. terus di pojok terus pakai ya. bed Kita cover. mau pamit tanggung ya. Nangis di pojok, gue juga di pojok di bawah pancuran. Aku kotor. Udah silakan kalau Bapak mau pulang. Kita mau pulang ya, tapi kita mau dada tapi masih betah ya. Pengen denger nggak? Kalau pengen denger. Gimana di pojokan pakai Iya, bed cover? Dia nangis itu aku kayak ngeliat kok dia diem tapi bahunya gitu-gitu gitu kan. Terus akhirnya aku kayak apalagi baru sehari nikah Kak Ros. Iya. Takut gara-gara aku kah gitu Iya, nggak? aku ada salah. Aku kayak astaga ini mulai dari sekarang ujian suamiku diuji nih maksudnya sebagai suami. Dia aku kayak berusaha nenangin dia, apapun aku bikin lah mulai dari kayak akhirnya kita berakhir udah jam 3
kita makan bareng sampai pagi tuh kita ngobrol Jam 3 masa subuh? muda. Iya. Ngobrol masa muda. Iya kayak aku dulu kayak gini. Iya kayak ketawa-ketawa dan lupa kayak gitu. Ngobrol masa muda. Itu kan Kalau kita ngobrol masa muda, itu nggak selesai jam 3 kayaknya. Masa muda itu lewatnya berapa masa? Aduh. Iya. Oh jadi itu nggak tidur. Iya. Tunggu. Pada saat jam 3 akhirnya kita ngobrol sambil makan apa? Mie instan. Nugget. Nugget sama chicken wings gitu. Tapi aku bersyukur sih kayak gitu-gitu tuh di awal udah dikasih duluan, jadi mental kita udah perlahan Terasa. mulai disiapin gitu. Apalagi kan udah masuk di kita juga YouTube kan, itu lebih parah kan komen-komennya, jadi udah mulai. Gak ada sensor ya. Iya, jadi ya udahlah, kita selagi kita belum melanggar norma, kita masih nggak merugikan orang lain, ya wes kita kerja Ada nggak ya aja. menurut kamu komen itu tuh sebenarnya kayak kamu tuh pengen ngelurusin tuh komen gitu loh, tapi udah nggak berdaya. Kamu pernah coba untuk Pernah coba meluruskan, tapi akhirnya tetap salah. tetap salah, akhirnya kita udah bodo amat kan. Yang posting itu ya pikiran bener. pikiran positif itu ya. Cuman nggak apa-apa, tetap dari misalnya dari 10 orang yang komen, yang jelek itu misalnya 7, pasti ada 3 yang nyangkut yang baik kayak ya Yang iya ingat emang yang tugas 3 suami itu itu aja menjaga istrinya gitu. Betul. Apapun yang dikatakan harus dibela kayak gitu kan. Terus ada yang bilang juga kayak kayak seharusnya suami tuh nggak segitunya ke istri ya. Yang menurut aku sih kayak kita tuh kayak memuliakan istri nggak bakal bikin kita jadi terlihat rendah. Randy dewasa banget ya. Kok bisa begini, terus gimana ceritanya sih, Ray? Kamu dari kecil dikasih makan apa? orang tuanya nih yang pasti punya. Iya. Ya mungkin juga mama sama papa selalu kayak ngajarin yang kayak gitu-gitu gitu. Apa masih inget nggak nasihat mamah nih soal atau apalah soal pasangan Mama atau sih soal waktu pertama kali juga aku pacaran, tapi bukan sama dia. Aku kan sama dia nggak pacaran. Itu kata-kata yang keluar dari mulut mama cuma satu sih kayak, mama nggak ngelarang, cuman kamu tahulah cara memperlakukan perempuan dengan baik. Gitu. Terus kalau Apa? papa tuh kayak pesan yang sangat aku ingat sampai sekarang itu, tahu nggak ilmu paling besar itu apa? Ketika orang mengucapkan terima kasih ke kita, jadi kita banyak melakukan kebaikan aja. Itu yang kamu ingat sampai Iya. Jadi memperlakukan perempuan kayak apa sih? Kayak apa sih yang diajarin? Apa ya? Aku kan juga punya kakak perempuan, mama gitu. Yang pasti kita nggak mau kita digitu, misalnya saudara kita, orang tua kita gitu sama orang gitu. Dan aku selalu yakin apa yang kita lakukan sekarang itu bakal dirasain sama kita, entah itu cucu, anak dan itu. Jadi usahain jadi apa ya? Kakek, orang tua atau eyang yang bijaksana buat bawahnya. Oh, beda banget ini 46 ya. Iya. Aku langsung merasa seperti adik kelasnya loh. Ya, kita kayak kurang-kurang gitu ya. Langsung kayak digampar-gampar. Bapak gimana, Pak? Enggak, Dinda abis ini mau ke tukang jahit. Ngapain? Nih, sobek. Bukan. Dinda, kamu kan tadi bilang dari tahun 2019 berhijab, ketemu lingkungan yang baik, kamu tuh tahu bahwa kalau mau ketemu pasangan yang baik. Jadi sih, Iya, kita jadi gue berasa jadi Mamat loh. ya udah terima kasih banyak ya Bu ya. terima kasih banyak, Kamu nggak mau di sini, nggak mau ditampar-tampar lagi lebih banyak. Randy Dinda, mudah-mudahan cepat. Ya, Ray Dinda, mudah-mudahan cepat dapat momongan. Amin ya Allah. Amin. Sehat terus Ray sama Dinda saya. Mudah-mudahan Ibu juga semoga cepat dapat momongan. Udah kepikiran mau berdoa untuk cari pasangan tuh dari umur berapa sih Dinda sebenarnya? Aku tuh dulu memang pernah pacaran yang tadi aku bilang, pernah pacaran 7 tahun. Terus kayak aku mikir sejak berhijab gitu, lebih belajar memperbaiki diri, terus aku tahu kalau menikah itu adalah salah satu menyempurnakan ibadah gitu kan, setengah ibadah kita gitu. Jadi ya makanya aku pengen ya Allah pengen menikah, tapi aku sendiri pun juga pengennya tuh aku nggak pernah minta siapapun jadi jodohku, tapi aku lebih ke ya Allah aku minta yang terbaik buat aku. Walaupun udah Siapapun 7 tahun, tapi kamu mintanya ya udah kosongin aja gitu. Iya, aku pengennya yang terbaik. Jika kalau misalkan dia benar-benar jodohku ya tolong didekatkan gitu. Jadi doanya bunyinya Ternyata bukan, tolong jauhkan kami dengan cara yang baik. Aku selalu bilang gitu. Jauhkan kami dengan tanpa ada saling menyakiti satu sama lain. Terus ini datang setelah berapa lama kamu doa? Doa kan dari dulu Kak. Oh, doa kan 2019 katanya mulai. Enggak mulai intensif kamu benar-benar emang niat gitu. Iya, dari sebelum hijaban itu pun juga aku udah maksudnya aku setiap doa pasti selalu
nitipin pengen dapet yang terbaik apapun sih, nggak cuma jodoh tapi lebih ke karir. Pernah nggak gini kan abis doa tuh terus datang kan ini bukan ya, ini bukan ya gitu. Ngira-ngira gitu. Iya. Enggak sih, nggak pernah sampai ke situ sih. Karena aku kayak aku ngalir aja gitu, aku nggak yang gimana kayak udah ngalir. Aku gitu justru. Jadi pas pertemuan kedua tuh kok tek gitu kan. Dia ada gitu. Ada tuh gimana gitu. Tak gimana tak maksudnya? Ya, aku tuh gini kan Ros, biasanya kan orang kalau ngeliat yang cantik tuh banyak, mungkin juga cewek ngeliat yang ganteng banyak, cuman ada yang kayak klik gitu loh. Itu yang susah dijelaskan dengan kata-kata dan aku ngerasa di dia gitu loh. Sebelumnya nggak pernah ngerasa itu? Nggak pernah. Walaupun kan kamu pernah jalanin juga proses ta'aruf. Enggak, Pernah sih? bukan, jadi kayak Bukan ta'aruf ya? iya itu berita yang digoreng aja sih sebenarnya. Bukan ta'aruf jadi? Bukan ta'aruf Pendekatan dia. dan enggak pacaran sebenarnya, nggak ada pernikahan juga. Oh. Jadi benar-benar ta'aruf itu pertama kali sama Sama Dinda. Kenapa tiba-tiba kamu berubah jadi mau ta'aruf sih? Ya karena itu juga karena Dinda sama abang-abang juga, tapi sebelum ada Dinda yang sih Rey dari sekarang belajar bagaimana menjemput jodoh, karena itu tuh sangat menentukan setelah kita menjalani pernikahan. Kalau kita menjemputnya dengan cara baik, insya Allah baik juga ke depannya kayak gitu. Terus aku sempat mikir ya udah mau tapi siapa ya, belum ada orangnya gitu Kamu kan. itu udah mau, memang udah mau. Emang udah mau. Menikah tuh udah mau. Dari dulu aku pengen ta'aruf, aku sempat nggak percaya tapi kayak sempat pengen juga karena ta'aruf kayaknya bagus ya, maksudnya kayak di jalan yang lurus gitu kan. Bulu mataku copot. Tapi satu sisi kayak aku nggak ngerti kan maksudnya ta'aruf Caranya itu harus gimana? seperti apa, dan akhirnya dikasih pengertian, ada ustadz yang mendampingi, jadi masya Allah enak banget, kita dikasih jalan, dikasih kayak gitu, dipermudah, Ada tuntunannya ya. dituntun. Jadi sesuai dengan doa kamu. Iya, Jadi kalau apa niatnya, ternyata memang jalannya diarahkan menuju ke situ. iya, yang penting Balik lagi ke niat, niat bener sih. awal. Dia menerima keluargaku. Duh, ntar kalau misalkan udah menikah gimana ya kehidupan setelah menikah. Dan itu ada jawabannya. Dan itu tuh kayak semuanya itu tuh aku kan diskus sama mama kan, sampai aku pernah bilang, "Ma, aku batalin aja ya, Ma, atau gimana ya." Sampai segitunya. Cuma mama tuh mungkin itu ya ridho orang tua, restu mama tuh kayak bilang semuanya itu akan ada jawabannya, semuanya kamu nggak perlu khawatir, dijalani Allah semua, dan nggak perlu khawatir rezeki setelah menikah, nggak perlu khawatir karir dan gimana. Mama yakin kok justru kamu sama Ray nanti malah maksudnya dampaknya bagus, yang kayak gitu lebih karena dapet restu dari orang tua, dan jalannya kita menjemput pernikahan itu dengan cara baik. Iya. Oh. Terus timing itu sih paling penting ya. Kayak kadang kan orang bilang kelamaan, kecepetan gitu kan. Sebenarnya itu waktu yang paling pas gitu. Bahkan di saat kayak Dinda juga suka nunjukin foto-foto dia dulu kan yang masih belum hijab. Cantik ya aku dulu kayak gitu ya. Cantik sih, tapi kalau mungkin kita ketemu waktu itu belum tentu kita jodoh sekarang. Karena aku nggak tertarik sama beginian misalnya kayak gitu. Jadi emang udah aku sama dia timingnya udah pas nih kita ketemu di saat itu karena doaku juga waktu misalnya kayak sebelum ketemu dia aku selalu berdoa, ya Allah jodoh gue lagi ngapain ya. Kalau misalnya kayak lagi nggak apa-apain ya disehatkan aja dia, cepet ditemukan. Padahal aku belum tahu siapa Mama. Iya belum tahu gitu. Sesuai dengan lagunya tuh ya. Iya, jadi lucunya tuh pas di Gua Hiro, aku kan udah 2 kali umroh alhamdulillah. Pas yang kedua kali tuh ke Gua Hiro lagi, diceritain sama Ustadz perjuangan Rasulullah sama Ibunda Khadijah ini mendampingi Rasulullah pada saat di Gua Hiro. Itu yang naik bukit, turun bukit buat nganterin makanan tiap hari. Terus aku iseng posting foto di Gua Hiro, captionnya di manakah Khadijahku. Ternyata dapat jodoh Nyimas Khadijah Nastiti Adinda. Dapat gitu. Terus lucunya juga yang di lift itu kan yang aku ceritain, yang kakak sama ada Kak Febri bilang, pulangnya nikah. Ya Allah aku bilang, belum tahu juga siapa. Itu aja Dinda. Punya pacar dia, orang masuk aku kan masuk close friend kan. Dia close friend foto pacarnya. Orang punya pacar kan nggak usah ngaco gitu. Mungkin saat itu diaminkan sama malaikat kali ya di sana. Udah ketemu kayak nikah. Aminkan aja dulu kata kakak sama Iya, aminkan aja deh. Ya udah amin gitu. Tapi aminnya yang gitu. Masih belum gitu ya, nggak kepikiran. Terus habis itu masih kerumpi. Masih kerumpi ditanya, kamu nonton? Pada saat kamu nonton tuh kan dia masih bingung kan? Aku tuh berat banget Kak, karena belum ngapa-ngapain tuh ya. Iya, kalau udah misalnya akhirnya kayak sampai nggak jadi kan malu gitu kan. Jadi waktu masuk rumpi ditanya, jadi sama Dinda Hao tuh gimana? Itu ternyata Re bahkan belum mengutarakan niat mau ta'aruf sama Dinda. Apalagi aku tahu dia juga kayak masih ada hubungan sama mantan-mantannya dia. Aku takut
gara-gara jawaban aku itu malah misalnya aku sama dia nggak jodoh tapi hubungan dia sama mantannya renggang. Aku nggak mau kayak gitu kan. Apa yang terjadi pada saat kamu nonton tuh nama tahu? Kamu nonton gimana? Aku juga belum tahu itu gimana. Aku tuh mikirnya gini, ini mungkin karena aku kan udah tahu kan bakal difilmin bareng sama dia. Oh mungkin ini target ini buat marketing film kali ya. Aku sempat mikir kayak gitu Kak, sumpah demi Allah. Terus aku nggak ada kepikiran untuk dia beneran seserius itu sama aku. Jadi aku ya udah mikir ke situ kayak ya udah nggak apa-apa. Jadi ya begitu dia datang kamu gini, kameranya mana nih? Kamera. Jangan-jangan prank gitu ya? Gitu. Dan dia akhirnya say sorry kan, sempat say sorry ya udah sebut nama kamu. Dia bilang gitu. Terus iya nggak apa-apa kok. Aku bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Kamu aminkan nggak waktu itu? Enggak. Kan habis kejadian itu pun juga akhirnya aku sempat diundang sama Rufi, tapi aku nggak ambil. Dia tuh takut Kak, dia tuh takut salah jawab. Kalau misalnya kayak ada media pun kayak gini nih, nanti pasti di mobil saya aku nggak salah jawab kan, gitu. Karena aku sih menghargai ya, maksudnya dia juga udah di entertain udah lama gitu kan, maksudnya bukan berarti menggurui, tapi dia berarti kayak menghargai aku sebagai suami gitu loh.